92,5 Maestro FM House with the Sound. Kamu masih ada di Ladies Talk Sobat Maestro barengan sama Elke, Pak Produser Iki Hans, masih barengan sama Cititin dan juga Baba. Nah, dari tadi sesi 1, sesi 2, sesi 3, Anda sekarang sudah sampai di sesi 4-nya Ladies Talk Sobat Maestro ya. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan langsung cek aja YouTube channelnya Radio Maestro atau Spotify-nya Radio Maestro. Semua tentang ini semua lengkap di sana ya. Kita move on yuk. Di sesi 1, 2, 3 kita udah ngomongin tentang sakit hati, luka. Gimana sih kok awalnya historicalnya kok kita bisa merasakan luka. Terus apa yang harus kita lakukan, how to deal with that. Dan supaya sembuh. Bener. Di sesi yang terakhir ini dia pamungkasnya nih Sobat Maestro ya. Di sesi keempat ini kita mau tanya, setelah kita mengampuni nih, maksudnya setelah kita berpikir, oh ya gue harus move on untuk mengampuni gitu ya. Itu kan ada langkah lompatannya dulu tuh teman-teman biasanya. Dimana lompatan pertama itu biasanya tuh susah banget nih, Mbak. Nah, kalau menurut Baba mengawali yang namanya forgiveness itu kita harus apa dulu sih sebenarnya? Setelah kita luka nih. Iya. Langkah pertama. Acknowledge ya, maksudnya mengetahui bahwa kayak kita ini seperti apa sih gitu, kayak we're hurt, we're broken. Buat sebagian orang kadang-kadang susah loh untuk mengakui bahwa kayak gue terluka nih, kadang ada yang gengsi gitu kan. Ya. Kalau gitu kayak kesananya kok kayak lemah atau apa-apa gitu, atau ada orang yang merasa bahwa kayak aku nggak apa-apa kayak lah, maksudnya kalau kita apa-apa juga nggak apa-apa. Katanya kan it's okay not to be okay gitu. But that's not okay to stay that way. Yeah, don't stay that way. Nah jadi apalagi kan itu ada pepatah yang bilang kan gitu, keterbukaan itu awal dari pemulihan gitu. Jadi kalau kita tahu ya kayak diri kita tuh seperti apa, berarti kan akhirnya oh ya udah gitu, kita pertanyaan berikutnya what am I gonna do about it? Gitu kan. Jadi penting lah gitu untuk acknowledge diri kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Langkah berikutnya tuh kudu apa gitu. Jadi ya itu sih perlu ya untuk acknowledge aja gitu. Oh iya ya, ternyata it hurt me when it happened. Gitu, atau oh iya ya, ternyata itu nyakitin gue sih. Gitu, kayak oh itu bikin gue kesel sih. Oh iya ya gitu. Gitu. Nah, setelah kita tahu ya udah terus mau ngapain nih gitu. Seperti yang tadi kita bahas di sesi sebelumnya, ya kita bawa ke yang menciptakan kehidupan kita dan yang empunya hidup kita ini gitu, ke Yesus kan gitu, untuk dia yang memberikan kita healing yang sejati gitu. Terus kemudian menemukan lagi identitas diri kita di dalam dia dan seterusnya yang dari tadi udah kita bahas itu juga. Menarik. Kesal itu termasuk luka ya ternyata ya? Termasuk nggak, Mbak? Ya, I think hal-hal apapun lah yang bother kita gitu. Mungkin lukanya cuman luka apa sedikit scratch atau lukanya dalam kayak yang macam-macam. Gitu. Oke, sip. Ini seru nih guys. Guys, oke ladies. Kurang gondrong gua apa gimana? Kurang disuntik dia mah. Serunya adalah gini, ini kan berarti kalau ngomongin forgiveness, berarti harus ngampunin sepenuhnya. Tapi sebetulnya, Mbak, aku mau nanya dari sisi Kristen sendiri, boleh sakit hati lagi nggak sih? Kitanya gara-gara orang itu atau gara-gara satu momen yang mengingatkan kita, sedangkan kan dibilangin ya jangan loh itu kan akar pahit. Tapi kita manusia gitu, gimana Mbak? Ya, mungkin bukan masalah boleh atau nggak boleh ya gitu, tapi kan maksudnya it happens gitu, dan it's life, itu bagian dari kehidupan, bagian dari kenyataan bahwa kita masih manusia. Dan Yesus kan juga bilang gitu, di dalam dunia ini kamu akan menghadapi banyak penderitaan kan gitu kan, in this world you will face many hardships, many challenge gitu. Salah satunya mungkin adalah itu gitu. Terus istilahnya gini, kayak potential atau chance untuk kita sakit hati lagi ada nggak? Pastilah, namanya hidup di dunia gitu. Cuman kan itu ya, kalau misalnya kita sudah dibaharui dan segala macam, pasti kita juga dikasih Tuhan hikmat lah
gimana sih kita react to a certain situation. Kalau misalnya pun akhirnya masih kita sakit hati lagi, masih tetap bisa nggak bisa lah. Tapi kan terus dari situ kan, kalau maksudnya dengan image yang baru ini ya, yang sudah dipulihkan, identitas diri yang ditemukan dalam Tuhan, I think we have a better way to deal with it. Gitu. Apakah akan selalu sempurna? Enggak. Gitu. Will we make mistakes again? Absolutely. Gitu. Tapi kan anugerah Tuhan tetap ada di sana untuk sustain kita ya. Gitu. Ya gitulah ladies. Iya Memampukan sih. kita gitu loh, untuk kayak memampukan kita untuk, ya kadang bisa untuk menghindari kita nggak sakit hati gitu, kita bisa oh ya I'm a bigger person. Tapi misalnya pun kalau ada dan masih sakit hati ya itu lagi mengingatkan dan memampukan kita untuk ayolah baliklah gitu ke Yesus lagi apa gitu. Sebenarnya mesti nggak sih itu si sakit hati diberein sama oknumnya gitu? Itu kayaknya udah kita bahas di awal tadi aja ya. Iya, tapi kok kepikir lagi gue. Karena kalau misalkan repeatedly all over again gitu sama manusia yang sama misalkan. Ya bikin boundaries lah. Luas yang gede. Boundaries, balik lagi. Tapi kayak aneh nggak sih, Mbak? Maksud gue, kayaknya dia yang salah deh gitu. Tapi kenapa kok kita yang menghindar? Gitu, misalnya. Ya, bukan menghindar sih ya, tapi lebih ke kayaknya dewasa. Itu salah satu cara untuk kita menjaga diri kita aja gitu. Take care of ourselves. Gitu, taking good care of ourselves, karena iya, betul. Termasuk kan, maksudnya tubuhmu adalah bait Allah, jadi lo jaga dong. Nah, termasuk salah satunya juga itu kayak jangan jadikan dirimu korban gitu kalau. Haleluya. Araso. Okay. Nah, nih Mbak, ini kan di Maestro kan ada satu tema nih di bulan ini, kita temanya adalah respect. Nyambung sama hal ini. Berarti dengan adanya orang yang bikin kita sakit hati atau yang menjadi ya duri lah ibaratnya, tetap kita harus respect dia kah? Atau udah aja sekedar oh ya udah aja jaga, kan hubungan udah baik nih sebetulnya, tapi lu nggak perlu membangun sebuah hubungan tapi lu tetap respect dia. Iya nggak sih, bener seperti itu? Atau gimana? Iya. Maksudnya kita respect orangnya secara kayak respect as a person. Iya. Itu sebagai sesama ciptaan pribadi, ya sesama ciptaan Tuhan, ya udah gitu. Cuman ya itu balik lagi, ada hubungan-hubungan yang bisa dipulihkan, terus kita bisa jadi deket, kita bisa jadi ini segala macam, great kalau itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya enggak pun, ya udah. Justru malah kadang-kadang tuh supaya kita bisa tetap saling menghormati, kita jaga jarak aja. True. Yes. Itu kerasa banget tuh. Benar. Yes. Nah, Mbak, ini gue punya temen nih sebetulnya ya. Dia juga pernah ngobrol sama gue tentang hal ini nih. Dia pernah punya sakit hati sama orang lain. Dia memaafin orang itu, tapi dia nggak ngebangun lagi hubungan. Relationnya nggak dibangun lagi sama dia. Tapi problemanya adalah dari situ, dengan gue tahu sifatnya si teman gue kayak gitu, gue ngerasa gue seperti membangun boundaries gue dengan dia. Itu problem gak sih sebetulnya? Padahal bukan urusan lo ya. Padahal itu bukan urusan gue. Jadi itu bukan urusan gue gitu. TMI. Ya, empati berlebih. Gue jadi ngerasa, aduh. Picking up offenses ya, kayak. Iya. Oh, gue jadi ngeri. Gue ada masalah sama si A, jadi gue nggak deh sama si A gitu. Oh bukan. Jadi teman gue nih punya masalah sama orang lain, gitu kan. Nah, besar lah ibaratnya mah kayak gitu. Si Terus A punya masalah sama si B, si Ricky jadi ikutan nggak mau main sama si B. Bukan. Oke, salah. Gue nggak kenal sama temennya dia, gue cuma kenal sama si orang ini. Nah, cuman karena dia juga kan dia selesai nih masalahnya, terus dia cerita ke gue gitu. Iya, gue punya masalah sama si orang ini nih, lalalala. Dan akhirnya gue tetap maafin dia, tapi gue nggak bangun relation sama dia. Nah, di situ saya ngerasa nih, Sobat Maestro ya, mungkin juga ada yang pernah ngerasa juga ya. Di situ saya ngerasa bahwa, wah, dia aja bisa begitu sama temennya gitu. Maksudnya ada kejadian itu sama temennya, yang pada akhirnya membuat gue ngerasa,
kayaknya gue rada serem deh kalau main sama orang gitu. Sama si teman Koko ini gitu ya. Gue jadi ngerasa canggung gitu kan. Oke, dia aja bisa ngebangun boundaries kayak gitu. Jangan-jangan dia sama gue juga kayak gitu lagi gitu. Jadi curiga dan muncul persepsi-persepsi. Nah itu normalkah begitu atau itu hal yang akan diterima setiap orang yang ngebangun boundaries? Bingung kan? Lumayan. Kayak ya case by case ya, kayaknya maksudnya nggak bisa semuanya di generalisasi dan di kayak apa ya dirumuskan pasti bakalan kayak gitu. Karena kan kita nih dealing sama manusia, perasaan, hati yang mana semua kan dinamis ya. Itu banyak perubahan juga. Terus kayak naik turun sesuai dengan ya mau-maunya kita atau season-season kehidupannya kita gitu. Cuman ya maksudnya di apa namanya situasi-situasi yang seperti itu kayak bisa nggak sih kita mikir kayak gitu, mungkin gitu, kayak kita juga pasti ya juga ya kayak hati-hati ya gue kali ya gitu. Cuman again kayak I think Tuhan tetap provide kita hikmat kok gitu. Misalnya pun kayak at the time kayak sekarang kita nggak tahu jawabnya ya, di momen-momen yang seperti itu kita tetap masih bisa minta hikmat sama Tuhan kan, gitu kayak Tuhan nih sebenarnya gimana ya orang ini gitu, kayak gue dekat sama dia atau gue jaga jarak atau kayak gimana ya Tuhan ya kudunya ya gitu. Dan I think kayak Tuhan juga bakalan reveal ke kita sih gitu apa yang kita harus lakuin. Oke, sip. Seru. Tambah seru nih ya. Tambah serunya adalah bagaimana kalau problema ini kita arahkan ke wanita nih ladies ya kan, ini kan ladies talk. Yang hatinya kadang-kadang lebih bicara lebih banyak daripada mulutnya ya. Iya kali. Yang lebih hatinya bicara lebih banyak dari logikanya. Iya, benar-benar. Mulutnya juga banyak soalnya ngomongnya. Iya. Yang biasanya selalu lebih kusut. Nah, aku nggak ngomong nih. Ya boleh. Iya. Oh, Bapak mau nanya. Iya, aku mau nanya gitu kan. Ini kan kalau cerita fenomena sekarang nih, ya kan banyak cewek-cewek yang pacaran gitu ya, terus putus sama mantannya, tapi kok bisa balik lagi gitu, forgiveness-nya kok kayaknya nggak ada boundaries ya. Cetek gitu ya, cetek. Cetek. Oh, ini statusnya belum merit ya. Sebenarnya dia masih bisa pilih yang lain gitu ya. Benar, iya. Itu kenapa bisa begitu sih, Mbak? Dia mungkin ada sobat maestro yang masih muda nih dengerin maestro kan, sore-sore. Bisa juga nggak sama kalau udah diselingkuhin tapi tetap menerima kembali? Nah, satu-satu dong, yang belum gitu. Oh, belum ya, itu terlalu belakang. Jangan kompleks dulu. Terlalu dewasa. Iya, silakan. Ada bedanya ya bucin sama berhikmat. Langsung ada bucin. Bedanya mengampuni sama bucin, ada bedanya sih gitu. Jadi ada banyak orang yang juga ya ini loh ya, kayak salah satu hal yang hari-hari ini juga sebenarnya aku lagi soundingin, marilah kita tidak menjadi pahlawan kesiangan ya, atau mengatasnamakan mengampuni karena kitanya nggak bisa let go gitu. Atau terus masih nggak bisa let go itu biasanya karena apa sih? Nah itu yang perlu juga diketahui dan di acknowledge loh gitu. Nggak bisa let go karena apa? Jangan-jangan karena kita insecure, karena kita takut kehilangan, karena kita identitas dirinya tuh di situ, karena kita takut ditolak, karena kita nggak bisa sendirian kayak gitu-gitu. Nah itu kan terus akhirnya hal-hal yang seperti itu kan itu luka kan sebenarnya. Nah itu membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh-bodoh seperti itu tuh, kayak udah putus nyambung lah, udah tahu relationship gak jelas tapi tetap dijalanin lah, atau udah tahu kayak dia abusive tapi tetap gini. Maksudnya ini yang ini ya kan, karena dibahas kan outside of marriage ya, belum menikah ya gitu. Atau apalagi pemikiran-pemikiran yang gini, kayaknya dia tuh nggak bisa kalau ada gua, permisi siapa lu? Gitu. Atau terus gini kayak siapa tahu dengan adanya gua ntar dia bisa berubah. Aduh, marilah ya kita siapa lu juga. Itu loh, kayak marilah kita tidak mengambil beban yang seharusnya bukan beban kita. Atau marilah kita tuh tidak maju berperang ke perang yang milih lah ya kalau mau perang gitu loh. Kayak kalau misalnya udah tahu itu bakalan kalah ya, kayak nggak usah gitu.
Nah, soalnya mikir gitu, siapa tahu dengan adanya aku dia bisa berubah. Aduh, kayak mohon maaf. Jangan-jangan nih ya, orang tuanya nih yang ngehidupin dia selama ini ya, itu udah berusaha untuk merubah dia dan dia tidak ada mau. Iya. Siapa gitu loh. Dan juga selama ini Tuhan sudah mengetuk-ngetuk hati, pikiran, otak, logika ya, dan segala yang ada pada dirinya masih belum bisa. Siapa kita? Apakah kita lebih hebat dari Tuhan? Tentu tidak. Jadi ya, mari ya kita tidak melakukan hal-hal yang begitu-begitu gitu loh. Terus habis itu, setelah itu ntar salah terus sakit hati, nah paling gampang apa nyalahin Tuhan lagi, ngapain? Gue lagi yang salah Tuhan. Nah padahal itu kan maksudnya pilihan kita yang tidak bijak gitu loh. Iya. Padahal lu yang aneh. Nah itu jangan. Again ini Sobat Maestro ini sebelum merit ya. Ini pandangan kita sebelum merit nih Sobat Maestro. Sebelum merit ya gitu. Kalau tadi kan kita ngebahas kalau di setting pernikahan ya lain lagi ya gitu. Betul. Cuman kalau ini masih belum menikah ya, masih belum ini kayak ayolah kita nggak jadi pahlawan kesiangan ya. Mesti kita menjadi berkat iya, tapi juru selamat umat manusia bukan kita, Yesus saja. Iya sih. Nah tapi ini menarik nih Mbak. Gue juga menemukan beberapa kasus ya mereka-mereka yang ada ya kekerasan dalam hubungan pacaran, tapi kayak tetap nempel terus. Itu kenapa ya? Ya apakah forgiveness-nya tinggi kah gitu? Bukan, itu ya kurang berhikmat. Atau ada itu loh, mungkin itu luka-luka di dalamnya sebenarnya gitu, yang takut ditinggal atau trauma ditinggal, takut ditolak ya kan, atau mesti insecure dengan dirinya, kalau nggak sama dia ntar gue sama siapa lagi, atau mesti hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh loh, yaitu yang bersumber dari yang mungkin udah kita bahas selama 4 sesi ini ya gitu, yang dari awal gitu, bahwa kayak sebenarnya ada ketidakutuhan gitu di dalam diri kita yang kita harus, we have to take it up to Jesus gitu, kita harus balik lagi ke Yesus, ke pencipta kita untuk itu disembuhkan, supaya kita punya itu loh kayak identitas diri yang hanya di dalam Yesus aja gitu, nggak bergantung sama relationship atau sama orang lain. Oke. Ini kita tinggal sedikit lagi ya Pak? Aku mau nanya lagi satu lagi. Nah ini kan misalnya juga terjadi satu sakit hati nih di dalam sebuah hubungan pacaran gitu, tapi tadi ya dia tetap terus apa ya, ibaratnya ya udah gue tetap pengen sama dia aja terus, dan akhirnya kebawa ke jenjang pernikahan gitu Bang. Itu gimana ya, maksudnya apakah itu baik? Ya pasti enggak lah, pasti jawab. Ya nanya jawab sendiri bagaimana. Tapi seandainya itu kebawa terus gitu, kira-kira dia harus membuat atau harus mempersiapkan hati yang kayak gimana gitu? Dosa kalau sudah di titik itu ya itu konsekuensi pilihan ya. Itu konsekuensi pilihan karena dia milih gitu. Nah jadi udah jangan nyalahin Tuhan. Udah jangan Tuhan kenapa kok Tuhan yang kasih yang kayak gini, enggak. Tuhan menyediakan yang lain, cuman lu milih yang ini. Iya, gitu. Udah jangan salahin orang tua, temen apa segala, enggak. Karena aku rasa biasanya begitu-begitu, udah banyak yang ngasih tahu lah pasti. Cuman ya memang orangnya aja yang memilih seperti itu. Nah, jadi kalau udah terus habis itu menghadapi konsekuensinya, ya silakan dihadapi karena itu konsekuensi pilihan. Betul. Ya, kayak problem yang Sobat Maestro pernah bilang itu ya, waktu itu pernah bahas ya. Apa tuh yang mana tuh? Kita pernah bahas ini kalau soal itu. Yang sebetulnya ini si pasangan ini punya tabiat yang buruk sebetulnya. Oh tapi dari pacaran ya, tapi tetap dijalanin. Tetap dijalanin dan terus-terusan ya. Nah itu mikirnya siapa tahu ntar setelah nikah dia akan berubah. Aduh, pernikahan tuh kan kayak aku rasa kita semua tahu ya, bapak-bapak ibu lebih tahu daripada saya. Ya pernikahan itu kan bukan sebuah jampi-jampi atau kayak pintu ajaib yang kita masukin terus segala sesuatu Cinderella. Enggak, tapi justru itu kasih kaca pembesar terhadap segala hal yang baik maupun yang buruk kan. Betul. Dan dia bukan ibu peri juga kan ya? Ibu peri. Pakai gaun dong. Enggak, dia ibu peri dia. Bikin perih ya. Aduh Tuhan. Tapi emang seru banget Baba pinter ngobrol-ngobrol sama Baba nih. Baba ada pesan gak sih buat Sobat Maestro nih? Kita tinggal beberapa menit lagi ya kok ya.
Restored heart. Tentang ya yang mau di-highlight sama Baba tentang sesi kita hari ini apa? Gue highlight sih, kita tuh harus selalu menemukan identitas diri dan nilai diri itu di dalam Yesus aja, gitu. Jadi yang menentukan self worth kita seperti apa dan yang menentukan jati diri kita seperti apa, nah itu semuanya tuh cuman Yesus aja, dan keutuhan diri kita itu ditemukan di dalam Yesus. Nah, jadi kalau ada luka batin, ada atau kayak hal yang mungkin terjadi sama kita, entah itu kesalahan kita atau itu yang dilakukan orang lain tapi kita kena imbasnya, ya let's take it up to Jesus gitu. Dan jangan expect untuk menemukan keutuhan yang hanya Tuhan bisa beri lewat manusia gitu. Nah itu kita nggak akan pernah bisa lah gitu. Nah jadi ya itu sih kalau buat sobat maestro yang lagi dengar gitu, ada terus dari semua sesi ini mungkin ngingetin kita gitu ya, ke remind kita ke hal-hal yang mungkin pernah terjadi atau pernah kita alami atau luka di masa lalu atau kesalahan kita dan segala macam. Ya let's take it up to Jesus gitu, ngobrol aja sama Yesus gitu, kayak Tuhan ini kayak gimana ya gitu, kayak help me, guide me, which He will gitu. Nah jadi jangan terus kita punya ekspektasi sama orang lain ya untuk jadi memenuhi itu atau menyembuhkan itu atau nuntut orang lain, lu harus minta maaf sama gue, atau kayak yang dari tadi kita obrolin kita jadi hanging on to a relationship. Enggak lah gitu, yuk kita temukan itu di dalam Yesus aja gitu. Oke. Tapi cerita ke teman boleh nggak, Mbak? Ya, maksudnya share ya. Dan maksudnya temennya kan milih ya. Zaman sekarang masker aja kita pilih ya, apalagi temen ya. Benar. Jadi temennya tuh kan juga kita kan pasti milih ya. Temen tuh bukan hanya sekedar juga supaya kita sekedar venting atau sekedar kita kayak tadi membangun pencitraan, juga bukan temen yang hanya pokoknya lu apapun gue support lu 1000% gitu, gue mau masuk jurang gue support lu juga 1000%, kayak enggak ya, kan kita butuh temen yang juga bisa koreksi kita kan. Kayak lu salah lu kalau lu kayak gitu, jangan deh gitu, kayak lu perlu berubah lu, lu di area yang ini lu kayaknya ini deh, kayak let's work on that gitu, ya hal-hal yang begitu sih ya gitu. Jadi soalnya kan Alkitab juga ngingetin kita kan, kayak lawan itu mencium berlimpah-limpah, tapi seorang kawan tuh kadang bisa memukul dengan maksud yang baik gitu. Nah kawan-kawan yang seperti itu yang kita butuhkan ya gitu. Atau bisa ceritanya sama Ladies Talk ya kan? Iya dong. Nanti kita sampaikan ke Baba. Bener banget tuh. Diceritain dong. Gak apa-apa, tapi kan no name jadi. Canda, iya kan. Untuk semua teman-teman nih mungkin memang bener nih, ada yang aku tuh pengen cerita tapi nggak tahu mau cerita ke siapa, terus udah gitu pengen dapat solusi, tapi takutnya nanti kalau cerita ke orang-orang terus bocor gitu kan ya. Memang kalau di Ladies Talk caranya kita mengasih solusi ke kamu emang di on airin, emang kita bahas gitu ya secara ini, tapi belak-belakan tapi kita loh. Iya, tapi kalau curhat kita nggak on air, kita cuma rekam aja di Zoom. Sebel, ini bener juga sih sebenarnya. Tapi kita nggak akan buka nama Anda gitu loh Sobat Maestro. Sebut saja dia Mawar atau Fulgoso, cirimat. Siapa tahu ada Sobat Maestro. Iya, siapa tahu juga kadang-kadang itu mewakili problem banyak orang gitu ya. Betul. Apa yang kita hadapi kan kadang nggak. Bukan kadang-kadang, itu emang problem kita semua kok. Seringkali ya kan. Iya dong. Sobat Maestro jangan takut-takut untuk cerita di Ladies Talk, langsung aja WhatsApp kami di 081321000925 atau DM aja ke Instagram Daniel Maestro, itu adminnya Bagus. Cobain deh. Iya, makasih loh Kak. Ya, kalau mau curhat via Zoom juga bisa ya. Iya, boleh aja. Boleh. Pengen ikutan. Iya. Curhatnya sama Baba, sama siapa boleh. Gimana caranya apa, produser? Silahkan. DM aja. Kita mau orangnya gampangan. Kita orangnya gampang maksudnya. Jangan ditambahin imbuhan. Maaf, bener. Boleh langsung ikutan kamu juga di Zoom. Terus kalau misalnya kamu bilang tapi nggak pengen keluar mukanya di Zoom, boleh. Kalau pakai topeng aja boleh kok. Boleh. Atau mungkin kamu misalnya selfie-nya hilang.
Maaf, tadi baterainya udah mau habis. Lanjut lagi ya. Oke. Misalnya kamu pengen nih suara aku jangan kedengeran, mau ketik-ketik aja boleh. Pokoknya kita mah boleh semua ladies talk yang mau cerita dan hati kamu restore. Itu yang paling penting buat kita ya. Oke. Terima kasih Baba sudah hadir hari ini. Thank you semuanya buat kesempatannya. Nanti next time kita lihat Baba dengan baby boy di bawah. Sukses ya Baba ya, dan cepat pulih lagi nanti. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir hari ini. Ada Cicewe juga, terima kasih Cicewe. Thank you Cicewe. Ada Koriki juga, terima kasih. Sobat Maestro, terima kasih ya. Kalau kamu pengen dengerin lagi Ladies Talk, dengerin aja setiap hari Jumat kita premier jam 15.15. Yes. Nah, di 92,5 Maestro FM pastinya ya. Ini saatnya kita mengucapkan bye-bye. Dadah semuanya. Dah, thank you. Salam berkati ya.